Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin ahli pengajian undangan Allah yang Allah muliakan, yang saya hormati. Alhamdulillah, qadarullah, pada malam Rabu yang cerah ini kita sama-sama bisa memenuhi undangan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk memberikan ilmunya kepada kita sebagai bekal untuk kita amalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa maksimal untuk merespon apapun itu yang menjadi perintahnya. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah kita semuanya akhirnya bisa mengenal agama ini. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita ada pada malam ke 11 Syawal. Kamis itu 13. Berarti 12. Malam ke-12 Syawal. Yang tentu malam ke-12 ini merupakan malam di mana di 12 malam ini, di 12 hari ini, idealnya kita menjadi orang yang memiliki peningkatan ketakwaan dibanding Ramadan kita, dibanding Sya'ban dan Rajab kita, dan juga bulan-bulan sebelumnya. Saya katakan demikian karena Allah mensyariatkan Ramadan itu, kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian saum sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Target siam itu, target Ramadan itu la'allakum tattaqun. Ramadan kelar, masuk Syawal, maka mulai tanggal 1 Syawal tingkat ketakwaan kita itu bertambah. Dan masyaallah alhamdulillah, takwa merupakan kata yang acap kali kita dengar. Sehingga karena sering sekali kita mendengar kata ini, seolah-olah kata ini sepertinya tidak penting bagi kita. Tidak menjadi sesuatu yang kita itu dituntut untuk fokus, untuk berupaya meningkatkan ketakwaan kita. Padahal Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan Ramadan itu untuk meningkatkan ketakwaan kita, tiada lain karena Masya Allah,
bulan Ramadan itu bulan yang akan sangat memungkinkan bagi seseorang itu untuk bisa meningkat derajat ketakwaannya. Dan yang namanya takwa itu, yang namanya ketakwaan itu sesuatu yang harus kita pahami sebagai sesuatu yang teramat penting. Paling tidak bahwasanya takwa itu merupakan sesuatu yang teramat penting di antaranya. Kata takwa itu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah dikaitkan dengan kata bekal, perbekalan. Nah, dan kita tahu bahwasanya kita yang hidup di dunia ini, ya, kita hidup hanya sebentar. Rasulullah mengatakan bahwasanya kita hidup di dunia ini layaknya orang yang menyeberangi jalan. Ya, kita menyeberangi jalan artinya kita itu melakukan perjalanan. Dan kita itu tidak berhenti setelah menyeberangi jalan, tapi setelah menyeberangi jalan kita itu akan terus melakukan perjalanan. Kalau kita menyeberangi jalan itu ada ujungnya, yaitu tepi jalan yang di depan kita. Kalau setelah ujung jalan, tepi jalan yang ada di depan kita itu akan melakukan perjalanan yang tidak ada ujungnya. Nah, mentas kematian. Setelah kematian itu kan kita itu akan melakukan perjalanan yang tidak ada ujungnya terus. Nah, jangankan kita itu, ya, jangankan kita itu pergi ke suatu tempat yang tidak ada ujungnya, yang akan memakan waktu yang lama, hanya sebatas kita itu menyeberangi jalan pun kita itu butuh bekal. Urang isu pagi itu rek ka Bandung. Lamun ka Bandungna 2 poe, bekalna teh cuk menu kursa kitu. Lamun ka Bandungna ek sapekan, ek sabulan, ek 2 bulan, bekal yang kita butuhkan itu akan pasti lebih banyak. Nah, masalah Rasulullah SAW menganalogikan kehidupan kita di dunia itu layaknya orang yang menyeberangi jalan, kemudian setelah itu ya, perjalanan itu tidak ada ujungnya, dan tentu kita itu dalam perjalanan itu membutuhkan bekal. Lantas apa perbekalan yang kita butuhkan? Allah berfirman, "Wa tajawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekallah, sesungguhnya perbekalan yang terbaik itu adalah takwa. Takwa. Masyaallah, beres mentasan jalan, maut, artinya kematian. Setelah itu kita itu memulai perjalanan baru. Dan ya, memulai perjalanan baru kita mulai dari alam kubur kita sampai kemudian kita di surga, di neraka, naudzubillah, itu kan. Itu Masya Allah, 1 hari di alam akhirat itu sama dengan 1000 tahun kehidupan kita di dunia ini. Mana cenah jang dina surah Sajdah teh? Miqdaruhu alfasanati mimma ta'uddun, yang kadar 1 harinya di akhirat sana itu sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Masa kita untuk kehidupan 1000 tahun minimal loh, di akhirat itu kan kita enggak 1 hari. Hanya 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Masa untuk kehidupan yang 1 hari di akhirat, taruhlah gitu, kita itu tidak memiliki bekal. Alhamdulillah. Di alam kubur. Ya. Jelema teh kan aya nu geus maot 5.000 tahun ka tukang, 6.000 tahun ka tukang, berarti mereka itu di alam kubur itu sudah hidup 6.000 tahun. Ya. Kita pun kalau mati besok lusa itu, kemudian hari kebangkitan itu sekian ribu tahun berikutnya, berarti kita itu hidup di alam kubur itu sekian ribu tahun. Masa kita tidak memiliki bekal?
untuk kehidupan kita di alam kubur kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya perbekalan untuk perjalanan kehidupan kita itu, baik perjalanan kehidupan hanya cukup untuk menyeberang, dan juga perbekalan kehidupan yang berikutnya, perbekalannya itu adalah fa inna khair zadis taqwa. Sesungguhnya yang namanya bekal yang terbaik itu adalah takwa. Jadi penting kalau begitu. Ieu hitung-hitung ingetan, bisi ku sabab sering pisan kadenge takwa, sehingga orang menganggap takwa itu penting. Takwa teh bekal ke urang. Nah, ketika kita berbekal untuk kehidupan kita, maka kita tentu berbekalnya itu dengan melakukan amal soleh. Dan amal soleh ini Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 2, amal soleh yang kemudian Allah kaitkan dengan takwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan ta'awunlah, bekerja samalah. Kita itu diminta oleh Allah untuk berbuat baik. Ya, dan kemudian perbuatan baik yang kita lakukan itu idealnya kita berbuatnya itu dengan orang lain. Ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri, dan bekerja samalah pada hal-hal yang baik, wa taqwa. Ulama mengatakan wa taqwa itu yaitu kita bekerja sama dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar. Memerintahkan kepada orang untuk berbuat baik dan melarang orang lain dari berbuat buruk. Tidak bisa salah satunya. Nah, saya sering kali mengatakan, bahasanya ada 5 amalan yang berpasang-pasangan yang kita itu tidak bisa mengamalkan salah satunya. Dari 5 amalan yang berpasang-pasangan itu yaitu amar ma'ruf dan nahi munkar. Tidak bisa amar ma'ruf saja tanpa nahi munkar, tidak bisa juga kita itu nahi munkar saja tanpa amar ma'ruf. Musajana langsung pasangan yang lain. Sehingga ibadah ke Allah, pasangannya apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Bisa ibadah ke Allah unggul tanpa berbuat baik kepada orang tua. Tidak bisa berbuat baik kepada orang tua saja tanpa ibadah kepada Allah. Yang kedua, syahadat pertama tidak bisa tanpa syahadat yang kedua. Syahadat yang pertama itu berpengertian, ya, kita itu dilarang untuk ibadah kecuali kepada Allah. Syahadat yang kedua itu berpengertian, kita itu dilarang ibadah kepada Allah kecuali mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang ketiga, salat tanpa zakat tidak bisa. Yang keempat, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Tidak bisa gitu tuh hanya taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul. Sama juga kita itu tidak bisa taat kepada Rasul tanpa taat kepada Allah. Yang kelima itu amar ma'ruf nahi munkar. Ada yang ngomong sama saya itu orangnya adem-adem aja. Beda aja dengan Ustaz. Orang lain itu banyak loh ngomongin tentang Ustadz tuh gini. Nggak saya timpalin. Tapi di belakangnya saya ngomong, ya karena dia itu adem-adem saja, ya karena dia itu tidak nahi munkar. Orang itu lebih berat loh ketika kita larang daripada orang itu kita perintahkan. Cobaan. Makanya pengajian lamun Gus berbicara tentang ulah teu payu lah. Tapi kan sesuatu yang harus disampaikan. Berat.
Ngalarang mah kan amar ma'ruf heura, kemudian nahi munkar. Derajatnya itu emang lebih berat nahi munkar daripada amar ma'ruf. Allah. Allah memerintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah memerintahkan kepada kita untuk memiliki perbekalan itu dengan beramal soleh. Amal soleh yang terbaik itu amal soleh yang jama'i, yang dikerjakan dengan bersama-sama. Dan pun bentuk amal solehnya itu bir dan takwa. Dan juga kemudian kita beramal soleh itu tidak hanya beramal soleh dalam konteks takwa itu, yaitu amal nahi munkar, tapi juga beramal soleh itu juga bersama dengan orang-orang yang takwa. Idealnya. Namun amal solehnya asal beramal soleh, liur sirah. Ngurus DKM ngurus masjid, liar. Ketika yang menjadi partner itu tidak memiliki visi yang sama. Apa visi kita? Visi kita itu maliki yaumiddin. Hari akhirat visi kita itu. Apa misi kita? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, lihat. Nah, apa yang menjadi penyebab kegagalan dan dalam tanda kutip Rasulullah SAW dalam perang Uhud? Karena adanya para sahabat yang tingkat ketakwaannya masih perlu ditanyakan, para pemuda. Dan Allah tentang hal ini mengatakan, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Ya. Kan takwa itu mengikuti perintah Allah, mengikuti perintah Rasulullah. Rasulullah SAW sebelum perang Uhud dimulai itu, beliau menempatkan para pemuda di atas bukit. Rasul kemudian mewasiatkan, kamu itu jangan turun sebelum aku perintahkan. Nah, mereka itu gitu kan turun sebelum Rasulullah SAW memerintahkan itu ini, dan kemudian apa yang terjadi? Apa yang terjadi adalah pasukan kafir yang dipimpin oleh Khalid bin Walid akhirnya menyerang mereka. Hadirin rahimakumullah. Takwa ya, penting sebagai suatu perbekalan. Kemudian kita diarahkan oleh Allah berbekalnya itu dengan melakukan kebaikan. Agar apa? Agar kita itu kemudian mendapatkan tempat di sisi Allah. Apa tempatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian itu yaitu yang atqakum, yang paling takwa. Nah, jadi penilaian kemuliaan seseorang dari Allah itu berbeda dengan penilaian yang diberikan oleh manusia. Ya, manusia makan menilai seseorang itu mulia atau tidak, nah, tina warna kulit, tina status sosial lah, tina beunghar atau miskinna lah, tina menjabat apa gitu. Seperti itu. Allah itu tidak seperti itu. Tapi dari takwa. Dan saya sampaikan berkali-kali bahwasanya yang namanya takwa itu merupakan kata yang tidak bisa lepas dari dua kata, yaitu tahu dan mau. Makanya kan orang yang tahu atau orang yang berpengetahuan dalam hal lain disebut dengan ulama, ini adalah seseorang yang diapresiasi dengan amat sangat oleh Allah. Dalam surah Al-Mujadilah itu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang berilmu di antara kalian ya, dengan kenaikan beberapa
Mereka yang memiliki ketakwaan, mereka yang kemudian menilai sesuatu itu sebagaimana penilaian Allah di antaranya. Ya, seorang cicit Rasulullah SAW yang bernama Zainal Abidin. Budak masalah Zainal Abidin. Hah? Husain. Husain itu putra siapa? Ali bin Abi Thalib. Zainal Abidin itu Masya Allah. Ya. Jadi orang yang takwa itu orang yang memandang sebagaimana Allah memandang. Orang yang menilai sesuatu itu sebagaimana Allah menilai. Allah menilai dengan mengatakan bahwasannya Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu itu dengan beberapa derajat. Zainal Abidin itu Masya Allah, ketika beliau menjadi khalifah itu beliau terbiasa duduk di bawah untuk mendengarkan seorang budak. Tapi yang juga adalah seorang ulama. Seorang budak yang juga ada seorang ulama. Beliau duduk di bawah, budaknya itu duduk di atas, sampai-sampai beliau itu ditanya, kenapa engkau itu mau duduk bersama kami untuk mendengarkan seorang budak di antara kita? Beliau mengatakan bahwasanya kebaikan seseorang itu tergantung dengan siapa dia duduknya. Jadi kemuliaan itu bukan karena dia budak atau orang merdeka, bukan. Ya, tapi ketakwaan yang tidak mungkin orang yang memiliki ketakwaan itu dia itu tidak berpengetahuan. Makanya saya pernah menyampaikan, salah satu tanda orang yang takwa itu, kalau kita melihat ketakwaan itu dari berbagai sisi, salah satu sisi yang berkaitan dengan takwa itu yaitu halatul aqli. Ya, kondisi akal orang yang takwa itu seperti apa? Nah, orang yang takwa itu kondisi akalnya itu al-fahmul kamil, seseorang yang memiliki pemahaman yang sempurna minimal tentang hal-hal yang sangat mendasar dari agama ini. Secara etimologi, secara harfiah, takwa itu bermakna menjauhkan diri dari perkara-perkara yang akan menyebabkan seseorang itu celaka, seseorang itu masuk neraka. Sehingga dengan itu maka seseorang itu kemudian akan memiliki kehati-hatian dalam menjalankan kehidupan. Ulama yang mengartikan takwa secara etimologi itu dengan pengertian seperti itu berangkat dari satu pertanyaan Umar bin Khattab kepada seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu salah satu dari 4 ulamanya para sahabat. Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Ya Ubay, seperti apakah takwa itu?" Kata Ubay, "Ya Umar, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin. Pernahkah engkau berjalan di suatu jalan yang kemudian di jalan itu dipenuhi dengan onak duri, beling lah?" Ya. Kemudian Ubay balik bertanya. Setelah Umar menjawab ya, Ubay kemudian bertanya lagi. Kata Ubay itu, akan seperti apakah engkau ketika engkau itu berjalan di jalanan yang seperti itu? Umar menjawab, pasti aku akan berjalan dengan penuh kehati-hatian. Jadi jamaah takwa mah jamaah hati-hati bisi lisan, ucapan yang keluar dari lisannya itu menyakiti orang lain. Bisi rokok anu dikenyot teh hawana teh ngaganggu batur, bisi ieu mah. Mungkin tak?
Mungkin. Usaha bisi ngaganggu batur, makanya mun udud teh minta izin. Rek nyet minta izin bisi batur kaganggu. Punten lah abi nyesep. Mun ceuk jalma anu eta teh mun mangga cenah. Kenyot ku urang teh. Ngan rek kenyot nu kadua teh kudu minta izin deui da bisi ngamanggakeun tina kenyotan anu kahiji. Ya anu kadua punten abi bade nyesep deui. Mangga ai geus dimanggakeun mah kumaha da. Amun henteu bisi ngaganggu. Hati-hati. Secara istilahi, secara definisi, takwa itu memiliki makna meninggalkan yang dilarang dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Takwa. Nah, ulama mengatakan bahwasanya takwa itu bertingkat-tingkat sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling takwa di antara kalian itu adalah yang paling mulia. Bahasa paling itu menunjukkan tentang degree, tentang tingkatan. Menjangnya, jajang teh kasep, mengjajah lebih kasep, saya pang kasepna. Kalau mun aya pang berarti aya singkatan. Nah ulama, karena takwa itu ada tingkatan-tingkatan, menurut sebagian ulama, tingkat yang terendah itu yaitu mereka yang mengerjakan apapun yang Allah perintahkan dan meninggalkan apapun yang Allah larang. Atau kebalikannya, meninggalkan apapun yang Allah larang dan mengerjakan apapun yang Allah perintahkan. Tapi yang Allah larang ini dalam konteks ini meninggalkan apapun yang Allah haramkan dan melaksanakan apapun yang Allah wajibkan. Itu tingkat takwa terendah. Tingkat takwa yang berikutnya yaitu seseorang yang meninggalkan apapun yang Allah haramkan dan yang Allah makruhkan. Dan mengerjakan apapun yang Allah wajibkan serta yang Allah anjurkan. Anjurkan itu sunnah. Adapun tingkat takwa yang tertinggi itu yaitu seseorang yang meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak memiliki kebaikan untuk dunia dan akhiratnya, tidak menambah iman dan amal soleh. Sebagian ulama yang lain mengatakan takwa itu bertingkat-tingkat dalam artian yang namanya larangan itu bertingkat-tingkat, sebagaimana yang namanya perintah juga bertingkat-tingkat. Nah, larangan, lupang di larangan naon? Syirik. Nah, jadi orang yang takwa itu pasti orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik. Setelah meninggalkan larangan yang paling dilarang, kemudian orang takwa juga meninggalkan larangan yang berdimensi dosa besar. Dan tidak berhenti dengan meninggalkan perbuatan syirik dan dosa besar dan juga meninggalkan dosa-dosa kecil. Dan juga tidak berhenti dengan meninggalkan dosa-dosa kecil, tapi lanjut kepada meninggalkan apa? Jangan sok. Jadi seorang yang takwa itu dia meninggalkan syirik, murtad, itu kan dosa-dosa yang luar biasa itu. Setelah itu dia juga meninggalkan dosa-dosa besar, setelah itu dia juga meninggalkan dosa-dosa kecil, setelah itu dia juga meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang dibenci oleh Allah. Yang dibenci oleh Allah, makruh. Kali kan larangan lain makruh teh, lain perintah.
Nah sebaliknya, dia meninggalkan hal seperti itu. Sebaliknya, orang yang takwa itu orang yang melaksanakan perintah Allah berupa kewajiban-kewajiban yang paling wajib. Seperti apa yang paling wajib? Ukurannya diantaranya sama dengan dosa yang paling berdosa. Ya, itu diantaranya ukurannya itu adalah konsekuensi ketika kita itu tidak melaksanakan kewajiban itu. Urang nganggur tegawe, kaitu murtad tina agama. Henteu nya. Tapi gawe wajib. Wajib. Kalau orang butuh harus menafkahi anak, menafkahi istri, wajib berarti gawe teh. Ya. Tapi kan wajibnya itu tidak wajib yang kemudian menyebabkan kita murtad. Makanya kan ya, orang yang takwa itu dia melaksanakan perintah yang utamanya, perintah yang berkonsekuensi besar. Berkonsekuensi diantaranya dengan apa ada indikasi kemurtadan siga naon, siga ninggalkeun salat. Tinggal laksanakan kewajiban sholat, kan ada ancaman murtad. Terus kadang orang yang takwa itu mengerjakan perintah-perintah yang sifatnya wajib, nah, tapi tidak wajib seperti tadi, kesininya itu menjalankan perintah-perintah yang wajibnya kadarnya lebih rendah, dan kemudian juga dia itu mengerjakan perintah-perintah yang sifatnya sunat, anjuran. Nah, anjuran. Ya mun makruh tadi kategorina asupana larangan, ya. Sunat mah kategorinya masuk dalam perintah. Makanya zaman Rasulullah SAW itu tidak ada wajib sunat, tidak ada haram makruh. Yang ada itu perintah dan larangan zaman Rasul seperti itu. Hanya kesininya itu karena ada perintah yang berkonsekuensi yang disebut dengan wajib, ada perintah yang tidak berkonsekuensi yang disebut dengan sunat. Sebaliknya ada larangan yang berkonsekuensi yang disebut dengan haram, ada larangan yang tidak berkonsekuensi yang disebut dengan makruh. Nah, ulama itu kemudian memberikan istilah tentang wajib, sunat, haram, makruh. Di zaman Rasulullah itu tidak ada seperti itu. Adanya itu perintah dan larangan. Karena kan sebab tidak ada hukum-hukum seperti itu, adanya perintah dan larangan, kali orang tak geus pantes can disebut jamaah takwa, lamun salat penting wae hese. Kan wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin wal ladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Terus itu takwa. Terus dina ayat sejenna dina ayat 14 surah Ali Imran ayat 14 kali itu. Wasabirina wasadiqina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Jalma takwa teh jalma nu istighfar dina waktu sahur. Ada. Jadi orang teh ulah asa geus jadi jalma takwa we. Padahal kan tadi migawe pagawean teh dengan ukur wajib, tapi nu surat ke kudu dipingat we. Sering saya sampaikan bahwasanya yang namanya amal kebaikan itu ada amal lisan, ada amal anggota tubuh, dan ada amalan hati. Takwa itu ulama lebih cenderung untuk mengatakan takwa itu sebagai amalan qalbu, amalan hati. Ulama berpendapat demikian karena Rasulullah SAW dalam salah satu hadis mengatakan bahwasanya at-taqwa hahuna sampai 3 kali. Rasul mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Tapi kalau dikaitkan dengan hal tadi, bahwasanya yang namanya orang yang takwa itu melaksanakan perintah Allah,
Kan perintah Allah itu tidak hanya berkaitan dengan ini. Ada perintah Allah di mana kita itu harus menggunakan lisan kita untuk berbuat baik atau amalan lisan. Ada juga perintah Allah di mana kita itu harus melakukan tangan kita atau kaki kita untuk melakukan kebaikan. Sehingga ke masjid banyak. Tapi kenapa ulama cenderung mengatakan bahwasanya yang namanya takwa itu merupakan amalan hati? Karena hadis Rasulullah itu seperti tadi, dan juga karena ya, ketika kita sedekah yang menggunakan tangan kita, yang menjadi pendorong untuk sedekah itu nih hati. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran itu merupakan amalan lisan yang memotivasi kita untuk membaca Al-Quran itu adalah hati. Makanya Allah dalam petunjuk bagi orang yang takwa, Allah kemudian mengatakan siapakah orang yang takwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang mengimani kepada yang gaib. Iman itu di mana ayana? Hati. Ikahumul mu'minuna haqqa. Mereka itu adalah orang yang benar-benar beriman. Siapakah mereka? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang takwa itu yaitu orang yang beriman itu orang yang ketika ingat kepada Allah, hati mereka itu bergetar. Hati disebutkan pertama kali. Jadi hati. Makanya masalah karena takwa itu amalan hati. Takwa itu merupakan kata yang tidak bisa dipisahkan dari kata iman itu sendiri. Makanya kan ayat-ayat yang turun di periode Mekah itu ayat-ayat yang dominan berbicara tentang keimanan. Baik keimanan kepada Allah atau umumnya itu dan keimanan kepada hari akhirat. Keimanan kepada malaikat, keimanan kepada nabi-nabi, keimanan kepada kitab itu di periode Mekah itu ayat-ayat itu didominasi dengan ayat-ayat yang seperti itu. Ayat sholat perintahnya tahun sabaraha jam? Ayat sholat perintahnya di tahun berapa? Hah? Tahun 10-nya. Hah? Tahun 13. Tadi kan bukan kemudian ayat-ayat syariat itu tidak turun di Mekah. Ya. Hanya yang turun di Mekah itu dominan ayat-ayat akidah. Sholat itu sendiri kan turunnya di Isra Mi'raj, tapi perintah sholat itu kan tidak di Isra Mi'raj. Awalnya itu ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila au zid alaihi waratilil qur'ana tartila. Itu di awal kenabian. Nah, kan kata Siti Aisyah ya, Allah itu ya, di tahun pertama Allah itu mewajibkan sholat malam itu kepada semua orang, kepada semua sahabat diwajibkan. Jadi sama turun kewajiban sholat 5 waktu, para sahabat itu diwajibkan untuk sholat malam selama setahun penuh. Sampai kata si Aisyah, turun ayat terakhir dalam surah Al-Mujammil,
Nah, ayat ini yang kemudian menjadikan hukum sholat malam yang tadinya wajib itu menjadi sunat. Tapi untuk para sahabat, untuk Rasul itu terus selamanya sholat malam itu wajib. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusai laili wa nisfahu wa nisfu. Itu ayat yang kemudian kata Siti Aisyah menjadikan sholat malam itu menjadi sunat. Betapa pentingnya sholat penting. Bila tetap ya, dominan itu ayat-ayat akidah. Ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya sebagai zat yang selayaknya kita cintai, yang selayaknya kita itu menaruh harapan, yang selayaknya kita takuti ya, melalui Asmaul Husna. Dengan itulah kita itu ya, sebetulnya dibimbing oleh Allah. Alhamdulillah. Mungkin itu yang bisa sama-sama kita kaji pada pertemuan kita yang pertama setelah Ramadan. Jadi judulnya itu Ramadan dan Takwa sesi pertama, insya Allah ke depan masih kita teruskan kajian kita yang berkaitan dengan satu kata yang teramat penting ini. Mudah-mudahan kita teringatkan dan kemudian kita berupaya bagaimana caranya agar kita bisa meningkatkan ketakwaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.